Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di pelajaran seni budaya. Kita sudah sampai di bab 7 tentang mewaragakan adegan fragmen. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. A. Pengertian fragmen. Seni peran adalah cabang ilmu seni khusus mempelajari bagaimana menciptakan dan memainkan peran atau acting. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita atau lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering disebut juga sebuah pementasan teater dengan durasi singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti. Fragmen lebih sederhana daripada pertunjukan teater. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang dengan babak maupun adegan. Dan sebelum memainkan teater yang panjang dan cukup rumit, kita cukup pentaskan fragmen di depan kelas kalian. B. Teknik dasar acting teater. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik dan psikis. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama. Aktor adalah yang berperan sebagai pelaku dalam pementasan teater, cerita, atau drama. Aktor harus memerankan peran sesuai dengan tuntutan. Apabila aktingnya berlebihan bisa mengakibatkan overacting. Dan apabila kekuatan aktingnya kurang akan berakibat underacting. Modal untuk seseorang dapat berakting dengan baik adalah dari pengalaman hidup sehari-hari, baik dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan akting yang diperlukan, latihan yang tekun dan disiplin. Satu, olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar bahasa simbol dan isyarat dalam permainan teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Berikut macam-macam latihan olah tubuh atau gerak. A. Relaksasi. Tubuhnya tidak tegang dan siap menerima peran. B. Ekspresi, mampu menciptakan perasaan yang dituntut dalam peran. C. Gestur, reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh melalui gerak, postur, dan infleksi atau perubahan nada suara. D. Gestikulasi, bahasa tubuh sebagai media komunikasi melalui isyarat tubuh, postur, dan lain-lain. E. Olah mimik muka, merupakan sebuah ekspresi dari wajah berupa delikan mata, gerakan mulut, pipi, rahang, dan leher. 2. Olah suara. Suara merupakan faktor penting dalam penyampaian pesan kepada penonton. Seseorang aktor harus menguasai intonasi, tinggi rendahnya suara, diksi, pilihan kata yang tepat, dan artikulasi atau lafal
pengucapan kata. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar, sesuai dengan tuntutan karakter yang diperankan. Tahapan latihan olah suara dapat dilakukan dengan A. Latihan menahan nafas. B. Mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Untuk latihan pembentukan suara atau warna vokal, kita dapat melakukan latihan berikut. A. Menaikkan dan menurunkan volume suara. B. Meninggikan dan merendahkan frekuensi nada bicara. C. Mengatur atau mengolah tempo pengucapan. D. Mengatur atau mengolah warna dan tekstur suara. 3. Olah rasa. Seseorang aktor ketika memerankan suatu tokoh harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Untuk memiliki kemampuan tersebut, kita dapat berlatih mengolah rasa, perasaan, dan emosi. A. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuannya. Misalnya, pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. B. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya hayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan, seperti kamu sedang menelusuri hutan, berlibur di pantai, dan berada di istana megah. C. Latihan ingatan emosi adalah latihan mengingat-ingat lagi emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, dan lain-lain. Bab 8. Latihan menulis naskah fragmen. A. Teknik menulis fragmen atau naskah. Dasar lakon drama adalah konflik manusia. Konflik adalah pertentangan yang terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, baik bersifat batin maupun fisik. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Antagonis adalah tokoh penentang. Naskah adalah karangan tertulis. Karakter, tokoh, alur cerita atau plot, latar, dialog, setting, atau peristiwa terdapat dalam naskah. Berikut hal-hal yang terdapat dalam naskah fragmen. A. Babak adalah bagian-bagian dari lakon drama. B. Adegan adalah bagian dari babak yang terdiri dari rangkaian suasana dalam babak. C. Prolog, kata pendahuluan dalam lakon drama, biasanya tentang perkenalan para tokoh, konflik, dan sinopsisnya. D. Dialog adalah percakapan antar pemain. E. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Berikut beberapa langkah dalam menulis naskah drama. A. Menentukan tema. Tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. B. Menentukan alur cerita. Alur adalah jalan cerita, merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir sehingga terbentuk cerita yang utuh. C. Menyusun adegan. Susunan adegan-adegan yang akan ditampilkan. D. Membuat dialog-dialog tokoh. Dialog antar tokoh dibuat sesuai dengan karakter masing-masing tokoh. Nah,
Teman-teman, berikut adalah latihan soalnya. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.